Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Ya, apa kabar semuanya? Oke, semoga selalu sehat dan menjaga imun dengan berolahraga, dengan bersepeda, dan mungkin dengan aktivitas yang lain. Dan jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat dan banyak, oke? Oke, kali ini saya lagi di Crowdhouse, studio baru Fight TV. Jadi nanti ini udah episode ke-3 kalau 4. Kita mau review sepeda, tentang sepeda yang cukup keras ini teman-teman. Oke, sebelumnya cek dulu highlight berikut ini. Shoo. Guys, cukup mengejutkan, besar semua. Oke teman-teman, itu tadi highlight tentang sepeda ekor keras saya. Dan beberapa teman kemarin udah request buat review sepeda hardtail punya saya itu. Dan ini alhamdulillah ada kesempatan dan waktu disempatkan. Dan memang beberapa waktu terakhir kemarin saya sering riding pakai sepeda hardtail. Dan ternyata itu punya sensasi yang cukup berbeda dengan full shoes, dan saya perlu adaptasi beberapa kali. Dan mungkin cerita dikit, waktu pertama kali saya riding pakai hardtail itu, untuk pertama kalinya saya tidur dengan lelap dan nyenyak karena ya saya harus ekstra, dan boyok saya ini cukup keju untuk menahan kerasnya ekor sepeda ini. Hardtail, edan. Belakangnya nggak bisa anteng nih guys. Ya, itu tadi waktu itu saya riding di Kemiri Kebo dengan ya cukup saya coba maksimal, dan ternyata memang ya butuh kontrol yang ekstra untuk kaki kita untuk merubah menjadi suspensi organik yang bisa meredam getaran-getaran waktu kita mau cornering ataupun mau melibas obstacle yang rocky ataupun yang cukup brutal di area-area track mana aja ya. Setelah saya nyoba memang beberapa kali run, beberapa kali main, ada mungkin 3 kali main di Kemiri Kebo itu, saya sudah mendapatkan feel yang cukup comfort dengan sepeda hardtail. Ternyata memang sensasinya juga enak, dan sensasi untuk keras dan belakang itu hampir nggak nempel teman-teman. Jadi kalau kita kena bumpy dikit itu langsung loncat-loncat gitu. Nah itu sensasinya di situ, jadi lebih kerasa banget. Kita harus ngontrol dengan mungkin sedikit low seperti itu. Jadi suspensi itu main dari ankle, paha ini lutut sampai pinggang itu benar-benar harus fleksibel dan harus menggantikan posisi suspensi selayaknya sepeda full shoes. Kuncinya harus lepasin momen-momen. Nah itu cukup kerja banget untuk punggung saya ini, langsung capek dan tidurnya sangat lelap, dijamin wis. Apalagi kalau bisa memaksimalkannya, waduh, sangat PR banget ini. Oke, itu riding di Kemiri Kebo. Cukup saya push juga dengan kontrol yang cukup maksimal. Dengan waktu first turunan itu cukup sangat bikin saya ser gitu ya, karena dia speednya cukup kencang, terus langsung kiri dengan berem yang nggak beraturan seperti itu, dan harus ngambil kanan, dan habis itu harus ada turunan yang berbatu itu. Wah, rasanya saya udah bayangin, wah ini harus bener-bener ngontrol badan, harus stay low, dan harus bener-bener bisa menjaga grip ban belakangnya agar nggak terlalu slide dan bisa langsung maksimal untuk lajunya. Jadi itu PR banget untuk teman-teman hardtail, dan saya salut buat teman-teman hardtail
TRJ ya, rider-rider pakai hardtail trail brake ataupun apapun itu kalian mantap. Itu real man use hardtail. Joke, oke. Tapi memang itu tantangan banget kita pakai hardtail ya. Nah, ini salah satu sepeda hardtail saya dan alasannya kenapa saya beli ini dulu. Jadi ini memang sepeda yang saya sebenarnya pengennya ini untuk melatih skill kita untuk jumping ataupun untuk latihan skill di track pumping track ataupun di track BMX dan sebagainya untuk jumping, tapi ternyata tetap belum bisa jumping saya. Ya karena waktu, karena mungkin juga ya kurang keseriusan untuk latihan ya secukupnya dulu lah. Tapi emang ini cukup membantu kita untuk memberi sensasi yang berbeda dari full shoes, dan nantinya kita pindah ke full shoes akan punya rasa yang lebih confident lagi untuk kita bisa riding maksimal. Mantap. Oke, sesuai request dari teman-teman di Instagram dan di medsos yang lain, untuk bike check sepeda hardtail saya ini, kita langsung ini aja ya, bike check langsung. Oke teman-teman, ini adalah sepeda Santa Cruz Jackal. Ini tahun 2016 dan adalah generasi setelahnya sampai sekarang itu hampir sama, dengan geometri yang sama, dengan detail frame yang hampir sama juga. Cuman bedanya ada yang udah pakai TA. Jadi ini masih QR. Jadi nantinya pengen saya upgrade ataupun saya custom untuk jadi TA juga biar lebih stiff dan lebih kenceng untuk kita main di riding di track-track yang ekstrim. Oke, ini tipenya sebenarnya tipe slope style atau DJ the jump. Jadi kalau untuk 4Cross sebenarnya ini mungkin bukan peruntukannya, tapi ya masih bisa lah kita main untuk 4Cross ataupun light gravity gitu, kayak di track Kemiri Kebo ataupun di track mana aja. Ya itu tergantung sama ridernya, jadi dia harus benar-benar menguasai ya skill yang cukup lah untuk mengendalikan sepeda hardtail. Ini warnanya masih ori, warna grey, dan ini semua partnya ini pakai part second. Jadi bekas saya yang waktu saya pakai untuk downhill dulu udah harus di replace, saya pakai di sini, jadi saya pindah aja sih sebenarnya. Oke, kita mulai dulu dari kokpitnya. Ini yang di awal ini untuk stemnya ini pakai rental. Ini saya beli cukup lama, ini 2013 kalau nggak 2014-15 lah ini. Saya beli ini sampai sekarang masih utuh. Saya potong ukuran 7,74 untuk main di track-track 4Cross tuh masih asik, jadi nggak terlalu lebar juga. Terus stemnya pakai duo, rental duo. Ini panjang sekitar 50, di lebih ekstra offsetnya ke depan 50 mili. Terus untuk forknya ini saya pakai fork 32 tahun lama juga ini. Ini Travel 100 F series. Wheelsetnya saya pakai depan belakang Flow X dari stand Notube untuk rimsnya, dan bannya depan bacer, belakang pakai high roller. Terus untuk free hubnya pakai Factor, dan ini yang sangat favorit, Factor lebih close ratio, jadi saya sangat suka untuk hub 2 ini. Terus untuk cranknya ini pakai XT, Shimano XT. Ini 170 mili, jadi cukup pas. Kalau untuk 175 kayaknya terlalu panjang, ini cukup enak untuk kontrol. Dan untuk chainringnya saya pakai Decas. Terus untuk chain guardnya ini pakai Fan, dari Fan, itu dulu bekasnya untuk downhill juga, jadi bawahnya masih ada puli harusnya, tapi saya potong terus saya pasang, ambil yang atas saja biar single guardnya di atas saja yang kita pasang. Terus untuk RD dan shifternya, untuk RD dia pakai Saint 10 speed. Ini juga bekas downhill dulu waktu
masih pakai sen, terus yang shifternya dia pakai SRAM X7, dan untuk brake setnya dia pakai SL. Ini pakai SLX jadul, jadi bentuknya masih lama. Saya suka banget ini, fisiknya ini keren, jadi kelihatan keker gitu loh. Mungkin ini salah satu yang saya pertahankan untuk di sepeda ini. Oke, terus untuk seat postnya pakai fan, saddle-nya pakai Tioga yang udah di kabel tes. Ini udah pecah dulu, ini juga bekas dari sepeda downhill saya dulu. Terus untuk rotornya pakai Avid 160. Oke, itu tadi detail dari sepeda. Oke, untuk Santa Cruz Jakal ini keluar 2 size, jadi teman-teman mungkin jangan bingung. Jadi ada S sama L tanpa ada M-nya, karena S itu ternyata short dan L itu long. Jadi tinggal menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman secara tinggi badan, mau yang short ataupun yang long. Jadi ini saya pakai yang long, cukup panjang dan cukup nyaman. Dan kemarin tips sih, mungkin saya beberapa kali riding di Kemiri Kebo itu akhirnya saya menemukan settingan depan sedikit saya bikin agak empuk dengan ribbon yang nggak terlalu cepat juga. Itu lebih nyaman depannya, jadi kita bisa lebih confident untuk kontrol nabrak bumpi-bumpinya itu. Terus lanjut juga dengan suspensi dari kaki yang harus kuat untuk menahan dari getaran-getaran dari ekor keras ini. Josh. Oke, untuk spesial dari sepeda ini sudah saya custom sedemikian rupa. Jadi untuk bearing yang di top ini sudah saya bikin integrate, jadi lebih masuk lagi. Jadi offsetnya nggak terlalu panjang, jadi dia lebih kontrolnya lebih ringan dan mungkin bisa dibilang lebih progresif atau lebih liar. Nah, ini udah saya custom sendiri. Terus oke, itu tadi review tentang sepeda Jakal saya, dan overall ini cukup berkesan buat saya karena ini sepeda yang ternyata juga nyaman. Di luar kita ngomongin brand ya, tapi ternyata saya bisa mengendalikan hardtail. Ini juga satu tantangan yang cukup membuat saya punya kesan yang berbeda dengan full shoes, dan akhirnya ini ya cukup nice untuk sepeda hardtail ini guys. Oke teman-teman, tadi udah lihat riding saya dengan sepeda Jakal ini. Semoga menginspirasi teman-teman. Untuk teman-teman hardtail, semangat terus, salut buat teman-teman hardtail, kalian strong banget lah pokoknya. Dan ternyata ini memang butuh ekstra tenaga. Well guys, sampai ketemu lagi di konten-konten Fight TV dan tentang bike check ataupun tentang ngobrol dengan siapapun, track dan sebagainya. Semoga menginspirasi teman-teman. Sampai ketemu lagi, dadah.